Tuh tadi siang juga. Ini kan HP-nya Bapak. Ayo kamu ikut saya ke kantor. Permisi Pak. Silakan masuk. Sini kamu ikut saya. Kamu duduk situ. Ada apa ini? Ini Pak, saya nangkap dia lagi nyuri formulir di kantor di ruangan Bapak. Astaga, kamu ini. Kamu ini Pak Jamal sudah kerjanya becus, malah mencuri lagi. Kamu hari ini saya pecat. Pak, saya bisa jelasin Pak. Tidak pakai tapi-tapian. Keluar kamu sekarang. Halo Mbak. Lagi Iya, di kantor Pak. kah? Iya, ini saya lagi di ruangan. Boleh minta tolong ke ruangan saya segera? Oh iya siap Pak, saya segera ke sana. Iya. Misi Pak. Baik Mbak, untuk salah satu alasan saya kenapa memanggil Mbaknya di sini, bahwasanya kita akan menindaklanjuti tentang karyawan kemarin, yang mana karyawan tersebut telah mengambil dana perusahaan kita. Siap Pak. Untuk masuk dan tujuan saya juga memanggil Mbak sini, misalnya nanti kita akan menerima penerimaan karyawan baru, yang mana karyawan kita tersebut sudah tidak bekerja lagi di sini atau sudah kita PHK. Oke Pak. Untuk pembahasan dan waktunya kapan ya? Untuk waktu mungkin nanti itu di hari Senin di jam 7.30. Kepada Mbak Aurora, saya harap kasih tahu ke teman-teman yang lain, kita akan mengadakan rapat di hari Senin pada jam 7.30 tersebut. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan keluar. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Langsung ya Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk menindaklanjuti kasus yang kemarin terkait karyawan kita yang terkena kasus, jadi kita akan mengadakan rapat penerimaan karyawan baru dengan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas sistem penerimaan karyawan baru, kriteria karyawan baru, dan sistem penyebaran info lowongan kerja. Untuk sistem penerimaan mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Untuk sistem penerimaan karyawan baru ini, yang pertama kita akan membuat pendaftaran. Setelah itu pengumpulan formulir. Setelah lulus dari seleksi formulir, selanjutnya akan diadakan wawancara. Setelah saya wawancara, kita akan menyeleksi lagi yang bisa diluluskan untuk melaksanakan training. Setelah training, kita seleksi lagi, seleksi pasca training. Setelah itu, baru kita luluskan. Silakan untuk yang mau menanggapi atau bertanya terkait yang telah saya jelaskan tadi. Izin Bu bertanya. Silakan. Jadi Bu, untuk pendaftaran dan pengumpulan berkasnya ini apakah dikumpulkan secara offline atau online Bu? Untuk pendaftaran itu dari kesepakatan kita bersama lagi, mau online atau offline ya dari kalian lagi. Bagaimana Bapak? Menurut pandang saya, misalnya Mbak Ratna mau online, itu nanti menyediakan misalnya link untuk pengisian formulir atau apa. Misalnya mau offline, itu mungkin dikasih jadwal lagi untuk datang ke kantor sekian sekian dan sekian. Baik Pak.
Ibu izin bertanya ya, ini untuk training ini dibutuhkan waktu berapa lama? Untuk training sendiri kita mau kasih 14 sampai 21 hari. Izin masuk lagi ya Bu. Apakah waktu yang diberikan itu sudah cukup untuk melihat untuk kualitas kinerja calon karyawan yang kita butuhkan? Kalau menurut saya sendiri itu sudah sangat cukup ya untuk melihat kinerja dari karyawan tersebut, karena kan kita akan mengawasi setiap kerjanya. Baik, saya izin masuk ya. Menurut pandangan saya, untuk masalah training tersebut itu kita cukupkan 14 hari. Karena di 14 hari tersebut kita sudah melihat mutu dari karyawan-karyawan yang akan kita terima nanti. Gimana pendapat yang lain? Apakah setuju dengan pendapat saya? Setuju. Baik, selanjutnya untuk kriteria karyawan. Yang pertama itu pria atau wanita, kemudian jujur, umur minimal 20, maksimal 27, pengalaman kerja 2 tahun, minimal S1, dan have a skill communication. Bagaimana untuk semuanya? Ada yang mau ditambahkan atau mau ditanggapi? Izin Bu, bagaimana kalau dalam kriteria itu ditambahkan penguasaan IT? Karena posisi yang kosong itu harus bisa menguasai IT. Oh iya, betul. Gimana yang lain? Izin Bu, izin menambahkan ya. Menurut saya disiplin itu juga penting Bu. Disiplin waktu adalah suatu hal yang penting dalam perusahaan untuk mencapai target perusahaan. Izin saya kasih solusi. No problem dari pendapat teman-teman yang lain, karena mengingat IT, apalagi kita di zaman sekarang udah semua yang teknologi. Karena Yes. ya untuk Bu Aurora dimasukkan aja untuk IT. Terus juga untuk masalah kedisiplinan, seperti yang kita tahu bahwasanya kantor kita ini sangat disiplin sekali. Masuknya dari jam 7.30 harus tepat waktu lah ibaratkan. Karena mengingat kejadian kemarin, itu salah satu karyawan kita sangat tidak disiplin. Mungkin sangat bagus juga dimasukkan untuk disiplin kriteria. Baik Pak, terima kasih, dan teman-teman semuanya akan saya pertimbangkan lagi. Untuk yang terakhir, kita akan membahas penyebaran info locker. Nah, untuk ini saya serahkan kepada Mbak Ratna selaku Humas, mungkin bisa dipaparkan bagaimana sistem penyebaran info locker ini. Baik, jadi untuk sistem penyebaran info locker ini, tim kami akan membuat poster dan pamflet, dan kami akan menyebarkan juga di sosial media, dan kami juga akan menyebarkan brosur di beberapa titik di kota ini. Baik, bagaimana Bapak? Baik, kepada teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa dibantu men-share info locker tersebut, yang mana kantor kita ini membutuhkan karyawan lah. Mungkin ada kerabat atau keluarga atau teman-teman sekalian yang telah memenuhi kriteria yang kita buat tadi, mungkin nanti bisa dibantu meng-share di sosial medianya masing-masing. Saya kembalikan ke Mbak Aurora. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri rapat kita hari ini, akan saya bacakan kembali hasil rapat kita. Yang pertama yaitu sistem penerimaan. Untuk pendaftaran dan pengumpulan formulir akan dilakukan secara online. Kemudian akan dilakukan wawancara, setelah itu seleksi, dan kemudian training yang akan dilakukan selama 14 hari. Setelah training akan dilakukan seleksi lagi. Setelah itu baru kita luluskan. Dan untuk kriteria calon karyawan, pria atau wanita, jujur, umur minimal 20, maksimal 27, pengalaman 2 tahun kerja, mempunyai skill komunikasi, minimal S1, disiplin, dan mempunyai skill IT. Dan yang terakhir, untuk penyebaran info locker akan dibuat poster atau pamflet dan akan disebar
sebarkan melalui sosmed dan brosur yang akan disebarkan di kota. Baik, untuk teman-teman semuanya dan juga Bapak, apakah sudah clear atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasi pada rapat hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Rapat saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.